reguler itu kebetulan sudah masuk pada biaya anggaran awal tahun. Jadi nanti terutama siswa yang baru itu pasti akan kami tes semuanya, ya Bun. Nah itu cara tes yang reguler. Ada lagi cara tes yang kedua. Tapi tahun kemarin malah kebanyakan ini kalau nggak salah tesnya, yaitu tes fingerprint. Fingerprint itu adalah sidik jari. Kumaha cara tes Pak? 10 ujung jari tangan anak ini nanti kita kotori. Yang penting ujung jarinya kotor aja. Pakai tanah boleh, pakai spidol boleh, pakai tinta boleh. Tapi tim saya nanti bawanya biar praktis pakai tinta. Diteteskan pada tangannya, ujung jarinya ditempelkan tabu karena kertas yang dulu saya bawa. Setelah itu selesai. Itu cara tesnya. Tes yang reguler dan yang sidik jari kita ambil karena laboratorium kami adanya di Jakarta. Kertasnya akan saya kirim ke Jakarta. Di sana diperiksa, ada 4 orang yang memeriksa, Bu. Ada psikolog, ada psikiater, ada dokter anak, ada ahli forensiknya. Diperiksa kurang lebih selama 1 bulan. 1 bulan ke depan, Ibu nanti akan diundang lagi datang ke sekolah. Untuk apa Pak? Untuk menerima penjelasan hasil tes. Kita konseling ya Bu. Kita konselingkan masalah anak kita. Wajib hadir nantinya kalau pas penjelasan hasil tes. Akan dipanggil satu orang mau ngumpul satu ruangan seperti itu. Tapi kemah nyalira ya Bun, dipanggil duduk di depan saya. Neneknya kakeknya lagi ada di rumah Pak, ajak. Ayahnya ada di rumah Pak, ajak. Liburnya hari Minggu, mudah-mudahan nanti Pak Masud mengagendakan hari Minggu ya Bun. Jadi ajak semuanya duduk di depan saya. Jadi semuanya bakal paham, bakal tahu, nggak kayak tadi ya Bun. Mamahna kieu, ayahna kieu, nenekna kieu. Nah, pola asuh itu harus sama. Nanti saya jelaskan, Bu. Ini hasil tes anaknya ya. Kita mulai dari halaman 1, Bu. Halaman 1 ini tentang karakter anak, karakter tes sifatna. Tah, Bu, hapunten. Geuningan di dieu murang kali Ibu mah. Karakter nate termasuk anak yang keras kepala. Misalkan, wah, itu pisang budak abi mah, Pak. Eta mah budak abi pisang, Pak, keras kepala, ngeyel, susah diatur, brek kedoang. Eta mah budak abi pisan eta mah Pak. Eta danu kitu nama gara-gara turunan ti bapana eta teh. Misalkan ya Bun. Gak penting turunan dari siapa, yang penting nanti Ibu di bawahnya itu ada. Oh, ini cara menghadapi anak Ibu ya Bu. Gak usah dibentak ya, Bang. Nurut. Gak usah dijewer dan dijewer kalah ngalawan tak ieu carana Bu aya ye barangkali Ibu nu ieu mah ieu ya Bu da benten ngurus anak itu beda Bu, kadang ingin dibanding-bandingkeun ya Bu. Setiap anak terlahir beda teu kene sok dibandingkeun tuh tinggal di Gracia mah tinggal si teteh mah enggak boleh, tuh tinggal di batur mah meni rapi ngawarna teh enggak boleh ya Bu. Setiap anak punya keunikan, punya minat bakatnya masing-masing. Jadi nanti kita jelaskan. Terus manfaatnya apa Pak? Tes psikologi manfaatnya banyak Bu. Alhamdulillah saya punya anak 2, yang satu kelas 5, yang satu kelas 2 SD. Dua-duanya pernah ikut tes psikologi. Sama di sekolah anak saya itu juga diwajibkan. Jadi ketika anak saya daftar ke sekolah waktu itu di TK, itu sekaligus daftar untuk tes psikologi. Dites pakai yang reguler. Kelas B saya penasaran karena waktu di kelas A anak saya mewarnainya alhamdulillah acak-acakan. Ya Bu, menebalkan acak-acakan, nyanyi sumbang, baris kaku. Di sekolah pendiam banget, perempuan pendiam banget, ikut tembang warnai, tiap ada lomba ikut, tapi dulu paling belakang, baris paling belakang. Jadi saya nggak punya dokumentasi anak saya. Kalau yang pertama tuh nggak punya, family kirim foto ke sekolahnya, mana murang kalian Bu itu ayah jemput gitu ya Bun, itu anak saya. Nah kelas B saya tes lagi pakai yang sidik jari. Jadi alhamdulillah sudah 2 kali tuh malah anak saya dites. Nah Bun, manfaat tes psikologi itu banyak. Dari sekian banyak saya jelaskan 3 saja biar tidak terlalu lama ya Bun. Pada selanjutnya karena ini juga hari Jumat saya jelaskan 3. 1, nanti kita selain tadi kita akan mengetahui karakter anak. 1, nanti kita akan tahu gaya belajar anak. Ibu jangan nyuruh-nyuruh anaknya belajar, meni hesem barangkali abi belajar, tapi ibu nggak tahu anaknya belajarnya harus kayak gimana. Belajar anak itu ada 3 Bu. Ada anak yang belajarnya pakai mata, disebutnya visual. Ada anak yang belajarnya pakai telinga, disebutnya auditori. Ada anak yang belajarnya pakai tangan, disebutnya kinestetik. Kalau anak yang auditori mungkin dia asal mendengarkan saja, mamanya bercerita, dia mendengarkan, dia pasti bisa.
Padahal abi tidak pernah ngajarkeun eta ka urang kali abi. Begitu dites di sekolah geuning biasa. Dia mungkin lewat pendengaran belajarnya, atau kayak anaknya saya yang pertama lewat mata penglihatan. Yang penting dia lihat teteh materinya apa besok ini ya, sok tak tinggalin di YouTube, dia lihat kayak gini, dia pasti bisa karena belajarnya dominasinya pakai mata. Ada lagi yang belajarnya pakai tangan, kinestetik, masuk ngoprek wae. Jadi belajar itu harus ada yang dipegang, belajar itu harus praktek. Belajar itu jangan ada PR, harus selesai di sekolah. Nah itu anak yang pakai tangan. Jadi nanti kita akan mengetahui apakah anak kita itu belajarnya pakai mata visual, pakai auditory pendengaran, atau pakai tangan kinestetik. Itu ya Bun. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaatnya kita nanti akan mengetahui golongan kecerdasan anak. Golongannya bukan angkanya ya Bu. Nanti nggak usah lihat-lihat angkanya ya Bu, kamu dibanding-bandingkan. Alhamdulillah ya Pak, anak saya nilainya tinggi apa? Bukan nilainya, bukan angkanya. Angka itu nanti juga ganti lagi Bu. Yang dilihat itu golongannya. Golongan kecerdasan saya simpulkan saja, saya rangkum saja. Ada anak yang di bawah normal, ada anak yang normal, ada anak yang di atas normal. Anak yang di bawah normal kita hilangkan, nggak usah dibahas. Karena jangankan di radar, di SLB saja saya jarang menemukan anak di bawah normal, jadi jarang. Tiap tahun saya datang ke sini itu ada yang normal dan di atas normal. Bahkan saya lupa tahun keberapa itu, kebanyakan di atas normal ya Pak Mansur ya. Tahun kemarin entah 2 tahun ke belakang itu malah di atas normal. Emang bedanya gimana Pak? Nah, anak saya yang pertama itu normal, anak yang kedua di atas normal. Saya ceritakan, anak yang normal dulu Bu. Anak yang normal itu ciri-cirinya biasanya anaknya punya daya ingat, anak yang normal itu anaknya itu biasanya agak sedikit mudah diatur, agak sedikit mudah diarahkan, rada gampang diarahkeunana, rada gampil diaturna, levelna masih rada gampang. Contoh kersa nama apa orang kali abi teh dipiwarang ka warung, tapi daya tak kudu diburuhan heula 5.000. Nah normal. Lawan saya capek kok mah disuruh-suruh, warungnya jauh lagi, sini ongkosnya, sini ongkirnya 5.000 normal. Nah, mau kok Pak anak saya disuruh belajar di rumah, tapi nyata Pak kudu ditolototan heula ku ayahna, normal karena dia takut. Nah Bun, ternyata saya amati kalau di SD itu kan biasanya sok masih kene aya ranking 10 besar. Gak tahu kenapa kebanyakan anak yang masuk ranking 10 besar itu didominasi oleh anak-anak yang di atas yang normal. Ya Bun, yang normal. Terus yang di atas normal gimana Pak? Yang di atas normal ini istimewa. Nah ini anak saya kedua nih. Yang di atas normal ini istimewa, luar biasa. Apanya sifatnya? Emang kumaha Pak? Nah, anak yang di atas normal itu biasa masuk nyepelekeun, biasa masuk ngagampangkeun, biasa masuk ngababarikeun, ditaros ku mamahna. Tadi belajar apa di sekolah? Lah, ya jika gitu kepo naros-naros. Nah, itu anak di atas normal. Tadi belajar apa di sekolah? Kamu nanya. Nah, itu di atas normal. Ya Bun, kamu bertanya-tanya, gregetan ya Bun. Nah, itu di atas normal, bukan bandel, bukan nakal. Awas anak kita jangan dikasih cap bandel geuning ngalawan, gak ngelawan. Emang kun payakun dikasihnya di atas normal kayak gitu. Kita orang tuanya yang harus belajar bagaimana cara menghadapi anak saya yang di atas normal, beres. Ya Bun, anak yang di atas normal nanti ke depannya kalau dia sudah besar, anaknya itu hanya akan fokus pada satu bidang ilmu. Anak kita itu senangnya cuma sama satu pelajaran. Jadi kalau anak ibu senangnya matematika, dia akan belajar tentang matematika. Kalau anak ibu senangnya komputer, yang dia pelajari hanya komputer. Kalau anak kita senangnya teknik mesin, yang dia pelajari hanya teknik mesin. Itu anak-anak di atas normal. Di Indonesia banyak orang-orang di atas normal. Satu, PJ Habibie, dia di atas normal ya Bun. Dari kecil punya mainan dibongkar Bu, bukan dirusak, awas. Dibongkar ya Bu, bukan dirusak, gak merusak anak. Yang merusak itu versi orang tua. Dibongkar, anak membongkar mainannya, orang tuanya datang, jangan dulu marah-marah, tanya kunaon geuningan bet eta mobilan anak dibongkar. Siapa tahu anak ibu punya jawaban yang bagus Bu.
Siapa tahu anak ibu punya jawaban yang hebat, yang luar biasa. Aku pengen tahu mah kenapa mobil-mobilan bisa jalan. Luar biasa. Itu lagi komunikasi. Otak dengan tangan lagi ngomong. Kata otak, tangan tuh mobil-mobilan kamu kan bisa jalan. Coba bongkar. Saya otak pengen tahu. Biar nanti kita kalau udah gede bisa bikin mobil. Kayak gitu. Dibongkarlah sama tangannya, ya bun. Kelihatan sama mamahnya. Anaknya jawab pengen tahu. Oh kayak gitu ya. Ya udah ya. Nanti kalau mainannya sudah selesai, bereskan lagi ya. Terapkeun deui hun, dah pinter dah bageun. Engke pamit teu tiasa nerapkeun anak, sauran mama hun, nanti kita pasangin bareng-bareng. Beres, gak usah ada perang dunia ya bun. Ya jadi perang dunia adalah mamanya juga nggak bisa masanginnya lagi. Betul bun? Itu ya bun. Jadi gak usah dimana-mana gitu. Itu jadi anak yang di atas normal itu hanya akan fokus satu bidang ilmu. 8 tahun ke belakang saya kebetulan bertemu dengan Ibu Susi. Dulu saya ketemu dengan Ibu Susi karena memang kantor saya itu tiap 6 bulan sekali itu ngetes pilot-pilotnya. Jadi yang namanya pilot itu tiap 6 bulan sekali diperiksa kejiwaannya. Di tes psikologi, kalau nggak diperiksa kejiwaannya habis setiap pesawat. Calon tentara, calon polisi harus lulus tes psikologi. Kalau nggak lulus tes psikologi ya mereka mau pegang senjata nanti saling tembak, ya bun. Sekarang udah pada lulus aja banyak yang saling tembak ya bun. Calon karyawan bank semuanya mesti dites. Nanti hasilnya oh ini jadi teller, ini jadi marketing, ini customer service. Kalau sembarangan nggak dites nanti banknya bangkrut ya bun. Nah jadi ada seperti itu. Nah ibu ternyata saya tes Ibu Susi juga beliau kecerdasannya di atas normal. Palingan ya bun. Dulu sekolahnya cuma sampai kelas 2 SMA di SMA Negeri 1 Yogyakarta. Gak selesai, keluar pakai ijazah SMP, ngelamar pekerjaan gak bisa, akhirnya ke pinggir pantai, ya bu, ninggalin ngajarin, diambillah ikan, dijual, dibeli, habis Pangandaran ya bu, gak ada ikan lagi dibeli sama Bu Susi, lari ke Sumatera dan lain sebagainya. Aduh kumaha abi yang ngangkut, nah, oh beli pesawat kargo, pakai pesawat, nah seperti itu pola pikir orang-orang yang di atas normal.